Pasar smartphone budget di Indonesia merupakan salah satu pasar terpanas tiap tahunnya. Dan tahun ini walaupun ada pandemi COVID-19, ternyata tidak mengurangi inisiatif vendor untuk melancarkan sejumlah produk barunya ke pasaran. Halo Googles, Ferry di sini. Di video kali ini, gue akan memberikan 5 smartphone 3 jutaan terbaik versi gue yang mungkin bisa menjadi pertimbangan the next budget smartphone kalian, paling tidak hingga penghujung tahun 2020 ini. By the way, urutan di sini bukan sesuai urutan yang terbaik menuju yang terburuk ya. So, without further ado, let's check it out. Yang pertama, Poco X3 NFC. Sebagai jagoan perusak pasar, terutama di Indonesia, Poco Indonesia meluncurkan Poco X3 NFC sebagai jagoannya di mid-range killer. Sebagai smartphone pertama di dunia yang dibekali oleh Snapdragon 732G terbaru dari Qualcomm dan juga RAM up to 8GB, serta internal hingga 128GB, Poco X3 telah sukses menghancurkan pesaingnya di kelasan yang sama. 732G merupakan prosesor turunan dari 765G dengan clock speed yang lebih rendah, serta dihilangkannya modem 5G. Jika dengan persepsi daily use, multitasking, dan juga multimedia, Poco X3 NFC bisa menjalankan semua itu dengan sangat baik. Terlebih lagi berkat 120Hz refresh rate displaynya yang memang top of class di pasar mid-range. Untuk soal pengisian daya, Poco X3 juga sudah didukung oleh 33W fast charging bersamaan dengan baterai 5160 mAh. Ini di bawah sedikit dengan yang versi global yang menggunakan 6000 mAh. Soal performa gaming, Genshin Impact bisa berjalan di grafik low dan punya cooling system yang masih sangat lumayan. Namun demikian, masalah yang erat mengikat dalam brand anakan dari Xiaomi ini tetap masih tersedia. Seperti contohnya Ghost Touch, lalu layar yang mendadak lebih warm saat membuka Chrome, lensa kamera yang mudah kemasukan debu, dan quirks tersendiri dari MIUI menjadikan Poco X3 NFC bagaikan membeli kucing dalam karung. Tebak-tebakan lah istilahnya untuk kualitas yang kita dapatkan. Lalu kemudian ada juga masalah di flash sale dan juga stok serta partner penjualan seperti ShareSafe yang memiliki kelemahannya sendiri. Sehingga lagi-lagi ponsel ini bisa jadi goib di pasaran. Si Poco X3 ini dibanderol dengan harga yang tergolong cukup menarik. Mulai dari 3,1 jutaan untuk 664 dan 3,5 jutaan untuk 8128. Ini menjadikannya salah satu mid-range dengan price to performance terbaik. Oh ya, tentunya karena namanya Poco X3 NFC, maka versi Poco X3 di Indonesia sudah mendukung NFC untuk membaca e-money. Yang kedua, Realme Narzo 20 Pro. Seri Narzo akhirnya dilanjutkan oleh Realme dan kali ini hadir dengan dua model yaitu Narzo 20 dan Narzo 20 Pro. Dari keduanya, Narzo 20 Pro memiliki kualitas yang sangat menarik di rentang harganya yang cuma 3,2 jutaan saja. Dibekali SoC MediaTek Helio G95 bersama dengan RAM 8GB LPDDR4X dan internal memori 128GB UFS 2.1, Narzo 20 Pro merupakan salah satu jagoan terbaik dengan harga yang menarik dari serangkaian produk Realme, terutama pada Q3 dan Q4 di tahun ini di Indonesia. Namun sayangnya, penjualan Narzo 20 Pro masih dikhususkan untuk dilakukan melalui daring, sehingga kemungkinan besar akan banyak orang yang malah diarahkan kepada Realme 7 Pro yang menurut gue sendiri agak kurang worth it jika dibandingkan dengan Narzo 20 Pro. Apalagi harganya yang terpaut cukup tinggi di 4,5 jutaan lebih. Lalu Narzo 20 Pro bisa dibilang merekrut komponen-komponen utama terbaik dari Realme 6 Pro yang ya gue bilang sangat sayang hilang di 7 Pro. Contohnya ada display dengan refresh rate 90Hz dan juga side mounted fingerprint. Tapi untungnya juga, Narzo 20 Pro dibekali salah satu killer feature 7 Pro yang kembali membuat 7 Pro menjadi kurang worth it, yaitu adanya 65W Super Dart Charging yang mampu mengisi daya si Narzo 20 Pro dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Untuk urusan gaming, gue sendiri mencoba Genshin Impact di smartphone ini, dan again, gue akui bahwa MediaTek sudah berubah lumayan banyak, terutama untuk di SoC seri G atau gaming chipset seriesnya ini, yang kini sudah mengalahkan 720G bahkan 732G sekaligus. Yang ketiga, Realme 6 Pro. Ini sebenarnya agak aneh, mengingat 7 Pro sudah dirilis di Indonesia juga. But hear me out. 6 Pro memiliki spesifikasi yang tidak jauh berbeda dengan si 7 Pro selain NFC-nya dan juga 65W Super Dart Charging. Menurut gue sendiri di akhir tahun 2020, 6 Pro juga masih sangat worth it, terutama dengan chipsetnya yang nggak berbeda dengan 7 Pro yaitu 720G, RAM 8GB, dan internal yang sama-sama 128GB. Memang secara harga resminya 6 Pro ini masih dibanderol dengan harga 4,5 jutaan.
Namun jika kita menggali sedikit di marketplace, tak jarang kita bisa menemukan penawaran yang cukup baik di rentang harga 3,5 jutaan hingga 4 juta pas. Dengan refresh rate layar yang lebih tinggi serta dual selfie kameranya, Realme 6 Pro menurut gue malah versi Pro dari Pro-nya 7 Pro yang agak gue sayangkan walau masih tetap sangat bagus. Oh ya, kalau misalnya ngomongin soal gaming, gue masih bisa main Genshin Impact di sini, walaupun ya please note kemampuannya tidak sebaik smartphone flagship. Lalu yang keempat, Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro memang punya isunya tersendiri seperti adanya screen burn-in, layar yang inkonsisten, dan performanya agak naik turun karena MIUI. Ya oke lah, soal ads dan MIUI itu juga sama dimiliki oleh Poco X3 NFC karena sama-sama pakai MIUI. Jadi MIUI yang seharusnya jadi masalah. Namun hingga saat ini, menurut gue Redmi Note 9 Pro masih menjadi salah satu smartphone best bang for your buck. Berbeda dengan kondisi awalnya, sekarang Redmi Note 9 Pro sudah tidak terlalu goib dan di Mi Store sudah tak jarang lagi sering ditemukan, which is nice. Spec-wise sebenarnya Note 9 Pro juga nggak jauh berbeda dengan Realme 6 Pro ataupun 7 Pro. Snapdragon 720G namun dengan RAM yang lebih kecil di 6GB, tapi storage-nya sama-sama di opsi 128GB ataupun 64GB. Note 9 Pro sendiri membawakan sedikit peningkatan yang lebih baik ketimbang 8 Pro yang sebelumnya menggunakan G90T dari MediaTek, sehingga performa Note 9 Pro jauh lebih solid ketimbang pendahulunya. Sayangnya di performa gaming gue nggak bisa ngetes dengan Genshin Impact karena pengalaman gue dengan Note 9 Pro sudah jauh sebelum Genshin Impact muncul dan smartphone-nya sekarang udah nggak ada di meja review ini. Tapi performa Note 9 Pro seharusnya on par dengan peer lainnya dalam list ini. Untuk harga sendiri, Note 9 Pro beda tipis dengan Poco X3 di mana untuk 64GB dibanderol dengan harga 3,3 jutaan dan 128GB di 3,7 jutaan. Agak di atas Poco X3 sih sebenarnya dan dengan beberapa pengurangan seperti charging yang 30 watt saja dibandingkan 33 watt dan juga ada refresh rate layar yang masih standar di 60 Hz saja. Lalu yang terakhir adalah Infinix Zero 8. Ini adalah satu-satunya smartphone dari kategori ini yang sebenarnya belum gue uji coba sama sekali. Namun sejak peluncurannya, smartphone dari Infinix ini sudah sangat menarik perhatian. Semua fitur dari opsi smartphone lainnya dalam list ini dimiliki oleh Zero 8, kecuali prosesornya. Prosesor yang digunakan Zero 8 adalah Helio MediaTek G90T, ditemani dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB. Infinix Zero 8 memberikan angin segar untuk brand yang sudah agak lama begitu-begitu saja, terutama di Indonesia. Selain itu, untuk layarnya juga sudah mengusung refresh rate dan touch sampling rate yang cukup tinggi di 90Hz dan 180Hz, dibalut dalam display yang lebih besar dibandingkan peernya yaitu di 6,85 inci Full HD. Urusan power pun Zero 8 ini juga tidak mau kalah dengan mensandingkan kapasitas 4500 mAh ditemani dengan 33 watt fast charging. Basically, kalian mendapatkan semua fitur peernya dalam balutan istimewa si Infinix Zero 8 ini. Namun sayangnya, kadang barangnya masih bisa dibilang agak goib untuk harga yang baik. Dan XOS atau CrossOS I'm not sure, tapi XOS 7 sendiri pun belum pernah gue coba. Jadi gue sebenarnya kurang tahu performa aslinya skin dari Infinix ini. But this whole thing dari Infinix membuat Zero 8 berhak mendapatkan posisi sebagai rekomendasi smartphone dalam kategori 3 jutaan, yaitu dengan harganya yang mulai dari 3,2 jutaan aja. So, what do you think, Googles? Akankah kalian meminang salah satu smartphone yang ada di dalam list ini? Atau mungkin lagi nabung buat beli flagship? Atau mungkin mending rakit PC? Nggak deh, bercanda. I can't wait to see how well priced and perform smartphone budget di rentang harga ini pada tahun 2021. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya ya Googles. Also, yang punya pertanyaan langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.